setelah berapa tahun di Indonesia, kira-kira kakak lebih ini nyaman gimana sih? Kamu dia ya. Sudah semua keren. Halo very good people, jumpa lagi di Kembang Turi Podcast. Tepuk tangan dulu. Jadi siang kali ini kita akan melakukan podcast kembali setelah beberapa kali kita vakum dari dia podcast. Benar. Nah di sini kita perlu kenalan dulu nggak sih? Dimulai dari aku ya. Ya. Kenalin, nama aku Mutiara Dewi. Aku biasa dipanggil Mude. Aku ya? Iya. Aku Kuncoro Dwi Cahyo, biasa dipanggil Cahyo. Selanjutnya saya ada Fatma Listari, biasa dipanggil Fatma. Aku Jovila Sukani, biasa dipanggil Jovila. Dan aku Rayhan Udiana, biasa dipanggil Nana. Oh iya. Kali ini kita lagi ada kedatangan tamu ya. Kira-kira siapa sih, Nak? Saya perkenalkan, nama saya Ekawat Sijirundron dari Sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Oke. Jadi kenapa sih kita memilih Kak Ekawat sebagai narasumber? Kira-kira apa yang spesial dari Kak Ekawat? Bisa dijelaskan Kak Mude? Ya, karena Ekawat ini adalah salah satu mahasiswa asing yang ada di UAD. Oh, mahasiswa asing. Iya. Keren banget. Dari mana, Kak? Thailand. Oh, dari Thailand. Belum pernah kan ke sana? Keren. Nanti bolehlah ya ajakin dia. Iya. Kak, sebelum kita masuk ke topik yang mungkin agak mendebarkan, gimana kalau kita sedikit belajar lah bahasa Thailand? Itu gimana? Ya, kalau Saya Sawadee. Sawadee Khap. Kalau Sawadee Khap itu untuk laki. Kalau untuk cewek tuh Sawadee Kha. Oh, sorry. Baik, kawan. Itu untuk yang ngomong cewek atau kita ngomong ke cewek? Kalau saya Sawadee Kha tuh cewek yang ngomong. Tapi kalau Sawadee Khap tuh cowok yang ngomong. Oh. Berarti ada pembedanya ya antara cowok sama cewek. Jadi gini, Kak, kita kan melakukan podcast ini bukan karena tidak ada tujuan, ya kan? Jadi kita bolehlah sedikit bertanya tentang kehidupan kakak, tentang keseharian kakak selama menjadi mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Kira-kira nih Kak, kenapa sih memilih Universitas Ahmad Dahlan, sedangkan di Indonesia itu ada banyak sekali universitas? Kalau itu tuh sebelum itu gini, waktu pas sebelum puasa, sebelum pulangan, saya mau daftar kampus. Terus saya dibilang ayah saya suruh nyari kampus sendiri. Ayah saya nggak bisa bantu karena nggak bisa datang ke Indo. Ya udah saya survei ke berbagai kampus. Pertama tuh ke UNY, saya survei belum buka. Ke UIN belum buka juga. Habis itu ya saya dikasih tahu sama senior saya yang tamat di sekolah yang sama yang dulu. Dibilang katanya UAD ini lagi buka pendaftaran, ya udah saya langsung aja ke UAD dan alhamdulillah akhirnya keterima di sini. Oh ya Kak, kakak orang Thailand tapi bahasa Indonesia udah bener-bener fasih nggak? Saya sebelumnya udah tinggal di Indonesia kurang lebih 7 tahun. Oh, lama sekali. Oh iya, Berarti lama. udah dari SMP, SMA atau Ya SMP. SMP ya? Oh, SMP. SMP-nya juga di Jogja atau Di Ponorogo. Oh, Ponorogo Jawa Timur gak sih Kak? Oh, sama berarti dengan saya. Ini untuk kan pasti pertama kali kesini tuh masih ini Thailand banget gitu kan. Itu les atau belajar otodidak atau gimana? Kalau itu tuh saya les di sekolah saya dulu, saya les privat gitu. Awal tuh selama 4 bulan untuk belajar dasar-dasarnya, dan sisa-sisanya ya saya keluar resapin dari lingkungan Tapi sekitar. kan itu Ponorogo kan di daerah Jawa ya kan. Itu kakak juga paham nggak bahasa Jawa gitu? Kalau paham, justru itu tanpa belajar. Oh, tanpa belajar malah. Ya. Tuh, ini kamu udah bisa belum? Enggak bahasa Jawa. Ya, berarti sama langsung orang belajar Thailand. farmasinya. Iya. Bahasa Jawa tuh nggak perlu belajar. Kalau saya tuh ya karena sering dengar lagu Jawa, terus kebetulan di sekolah saya dulu kan kebanyakan
situ tuh kebanyakan ya yang dari Jawa. Ya, jadinya saya biasanya nongkrong bareng sama mereka, dan mereka tuh ya asik-asik. Orang Jawa tuh kayaknya yang asik. Iya dong, Iya, Bang. asik dong. Emang asik. Makasih. Saya juga orang Jawa. Dia juga orang Jawa. Kak, kalau boleh tahu apa sih culture shock yang dirasain kakak waktu pertama kali datang di Jogja? Saya kan karena ke Indo tuh ya awal cuma iseng aja, jadi ya lumayan shock pas kesini. Jadi kayak misalnya Indo kan kayak udah maju banget lah. Kalau misalnya waktu saya dulu ke Indo tuh kan jadi kayak belum begitu maju, jadi saya cuma gitu-gitu aja sih, kayak sempat ya kayak bosan sih. Iya. Sebelum ke Indonesia tuh kan pasti ada ya kayak label gitu, kayak Indonesia tuh labelnya tuh apa sih di ini Kak? Stereotipnya tentang Iya, Indonesia. Kalau itu saya belum tahu karena masih SD, jadinya belum tahu kalau gimana Indonesia. Pikir ini paling sama kayak Thailand. Tapi ternyata pas datang, wah cuma gini-gini aja. Tapi karena udah telanjur, ya udah. Kakaknya belum ini kali Indonesia Ekspor. Ya waktu saya belum bereksplor kan, jadinya kayak baru datang, jadinya nggak tahu. Tapi sekarang udah Kalau ini sekarang nggak sih, nih, karena selama beberapa tahun ini saya sudah sempat lewat ke beberapa kota dan juga melihat perkembangan Indonesia dengan seiring waktu. Ya saya merasa Indonesia itu kayak asik banget bagi saya. Asik banget pokoknya. Nah, tadi kan kakak bilang berbagai kota ya sempat dikunjungi. Nah, kota mana aja sih yang pernah kakak itu? Kayak Surabaya, terus Malang, terus Probolinggo, terus Jakarta, Jogja yang paling sering. Kalau Mas Cahyo udah keliling kemana aja nih Indonesia sebagai orang lokal? Kemana aja? Kemana aja? Sama. Klaten, Jogja doang. Cobain ke Asli Palembang. Indonesia kalah ya. Insya Allah kalau ada kesempatan. Iya, di Palembang ada pempek. Iya, kalau di Palembang yang saya suka tuh malah tempoyak. Dia tuh kayak sambal tapi dari durian yang difermentasi, terus pas dibikinnya kayak ada teri-terinya. Pas saya pertama cuma ini favorit. Aku malah belum cobain itu. Soalnya aku jauh dari kotanya. Pelosok. Jadi setelah berapa tahun di Indonesia, kira-kira kakak lebih nyaman di mana sekarang? Justru saya malah nyaman di sini. Ada nggak kepikiran untuk kayak aku di Indonesia aja? Saya bilang gini, udah nanti kalau saya mau lanjut di Indo, monggo. Berarti sekarang masih warga asing. Ya si warga ini tunggu kalau saya ada kesempatan, insya Allah saya pindah jadi warga Indo. Kakak itu bisa tahu Indonesia karena orang tuanya. Karena orang tua saya kenalan sama orang Indo yang itu tuh mahasiswanya dari Indo yang lanjut kuliah di kampus dekat rumah saya. Oh, gitu. Jadi ada juga ya. Soalnya di kampus dekat rumah saya itu banyak orang Indo. Rata-rata tuh pada ngambil S2. Sekarang kakak masuk semester berapa sih kuliah? Saya masih baru. Oh, masih Baru mahasiswa selesai. baru. Masih mau. Iya. Sama. Ikut P2K nggak Kalau kemarin? kemarin nggak sempat, saya gara-gara kendala visa jadinya telat datang. Jadi ya saya mungkin nyusul tahun depan. Dan ya. saya dengar-dengar kalau tahun ini ada beberapa yang P2K nggak lulus, silakan wah nemenin saya. Seneng ya gitu ya ada temennya. Banyak yang nggak. P2K nggak lulus nggak usah khawatir, ada saya. Ada saya. yang belum lulus ada temennya ya. Bisa belajar bahasa Thailand. Untuk makanan kan beda banget itu pasti kan. Itu gimana itu? Kalau awal-awal sih ya sempat dong nggak selera sih. Tapi lama kelamaan ya enak-enak aja. Sama-sama nasi juga makan pokoknya. Kalau untuk rasa sebenarnya gimana Kak antara Thailand sama Indonesia itu? Kalau Thailand tuh lebih cenderung ke asam. Iya. Iya. Oh iya. Pakai Kalau Indo sih bagi saya tuh kayak cenderung tuh ke pedes. Oh, pedes banget ya. pedes. Enak Ada nggak sih makanan bukan makanan kayak yang di Indonesia ada tapi di Thailand nggak ada? Mungkin sih pecel. Oh, nggak ada. Dan kalau tempe tuh baru-baru ini ada di Thailand. Padahal di Indo tuh udah dari zaman dulu kala ada. Enak itu Indo tempe. Kita tuh lupa loh dari tadi kita ngobrol tapi kita lupa kalau teman kita itu adalah mengalir Gitu ya, nggak daerah-daerah sih? Thailand ya nggak sih Mbak Jamila? Kalau Jamila pernah ke Thailand nggak Jam? Oh, Pernah. Aku dari lahir di sini. ayah atau ibu yang dari luar? Sebenarnya ayah sih, tapi tinggalnya tuh di Taiwan, tapi ada keturunan Thailandnya.
Kalau orang nggak tahu, wawancarin kamu aja. Iya loh. Sebenarnya saya juga bisa dibilang Thailand, tapi bukan Thailand yang murni sih, yang campuran. Saya kan sebelumnya cerita gini, itu tuh ada salah satu mungkin keluarganya kayak Haji Ahmad Dahlan yang pada waktu zaman penjajahan Belanda tuh kan beliau tuh kayak menuntut ilmu ke Timur Tengah, terus pas balik ke Indo kayak nggak bisa masuk ke Indo gitu, jadinya beralih ke Thailand, terus di situ ya bikin kayak kampung sama beberapa pengikutnya, terus sama kawin dengan orang setempat dan membangun masjid namanya Masjid Jawa. Di situ jadilah Kampung Jawa. Itu untuk sekarang tuh kalau masalah bahasa Jawa tuh udah pada nggak bisa, tapi kalau saya masakan Jawa kayak bikin kayak lontong atau lemper gitu masih bisa. Dan ayah saya tuh dari situ, asalnya dari situ, Dari daerah situ. dari daerah situ. Jadi saya mungkin bisa dibilang keturunan Jawa. Ya, ayah saya rekomendasi kan udah nanti tinggal di Indo aja kalau bisa. Berarti sekarang kakak punya pikiran untuk menetap di Indonesia? Insya Allah. Alhamdulillah. Saya kalau di Thailand tuh sekarang serba mahal. Terus contoh bensin, saya kan kemarin kan pas kesini kan waktu turun di Jakarta, terus naik Grab mau ke stasiun kereta, terus saya tanya sama Grabnya, kalau sini bensinnya berapa? Kata Grab itu 10.000 per liter. Kalau di Thailand nggak ada, minimal 15.000 per liter. Oh, mahal ya? Iya, kan di Indo saya lihat tuh pada ngeluh kalau BBM naik, bersyukurlah anda semua. BBM masih tergolong lumayan murah. Kalau anda ke Thailand mungkin nangis. Menangis. Bat itu dirupiahin. Kalau misalnya satu bat tuh kalau di rupiah tuh bisa dibilang kecil ya, cuman 400 perak, 400 rupiah. Kan di Indonesia udah lama tuh. Pernah nggak kena sindrom yang kamu nanya gitu? Pernah nggak? Oh alah, itu udah biasa. Ini udah serius. Kalau misalnya yang kamu nanya itu udah biasa. Iya, kalau ada orangnya tuh pasti kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu, emosi gitu kan. Udah jangan emosi ya. Kita belum nanyain lupa. Selain kuliah, kegiatan sehari-harinya apa kesibukannya? Saya sebenarnya sempat disaranin sama ibu saya kalau bisa cari kerja part time gitu, tapi saya tahu kalau ada peraturan bagi mahasiswa asing nggak boleh bekerja, nggak boleh kayak berbisnis gitu. Udah akhirnya nggak jadi. Sekarangnya kalau mau ada waktu kosong biasanya digunakan buat bertugas atau mungkin nyantai atau semacamnya. Ada nggak sih kak target mau cum laude ataupun gimana untuk kedepannya gitu? Kalau saya sih sekarang masih belum ada target, jadinya saya sekarang masih pingin lihat dulu kalau diri saya tuh cocoknya tuh kemana. Pokoknya ngalir aja ya kak. Iya, ngalir aja dulu. Sama sih sama. Salir. Ya nggak terlalu santai, weh. Yang penting aja ngoyo. Iya. Apa artinya? Tanya kak Egawat. Biar lu tahu. Kamu nggak tahu kan? Kamu nih. Walaupun saya emang paham bahasa Jawa, tapi sebenarnya masih ada juga beberapa kata yang memang saya belum paham. Apalagi cowok yang promo. Oh, promo itu malah susah kak. Iya. Bahasa Jawa yang paling tinggi itu. Iya, itu malah saya belum tahu. Yang saya tahu ya cuma bahasa Jawa yang biasa yang Sehari-hari gitu ya. Ngapak tahu nggak ngapak? Apa nggak tahu. Orang apa orang kepenang. Iya. Tapi kakaknya bisa bahasa Jawa itu benar-benar. Misal ada orang ngomong bahasa Jawa paham kan? Nah, paham deh. Oh paham. Jadi bagi yang mau gibahin saya pakai bahasa Jawa ini nggak bisa. Kakak terus makan saya gini. Pura-pura nggak tahu. Sampun. Oh sampun. Malah bisa tuh Makan sampun. gawe lauk apa kak? Boyo. Oh, boyo. Suku goreng. Kalau kak Nana kayaknya nggak tahu kita ngobrol apa kan? Aku mau denger dong dari kakaknya kalau misalnya perkenalan pakai bahasa Thailand itu gimana dari kakaknya? สวัสดีครับผมชื่อเอกวัตรศรีรุ่งเรืองเป็นเด็กนอกที่อยู่ในมหาลัยอัลมัดดาลันนี่ครับ Itu artinya apa kak? Nama saya Eko Wat Sri Runreng, saya mahasiswa asing yang sekarang kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Keren. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Keren.
Jadi teman-teman semuanya itulah kira-kira obrolan kita pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Etawa sudah meluangkan waktunya untuk Oh ya, kita. sebelumnya bahasa Thailandnya terima kasih apa dong? Khopkun. Khopkun. Oke, khopkun Kak. Iya gitu. Terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Saya harap pertemanan kita tidak sampai di Di sini sini ya, saja. Kak. Oh, semoga kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Iya. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.